Hai guys, saya semuanya welcome to my YouTube channel Foodimpang. Perkenalkan, nama saya adalah Foodimpang. Saya adalah seorang psikolog, sinse, akupunturus dan hipnoterapis dari Akurat Health Center Medan. Hari ini saya akan membahas mengenai ceramah psikologis yang berjudul gangguan psikosomatis. Ya, gangguan psikosomatis adalah bahasa dari ilmu psikologis ya. Saya akan jelaskan psikosomatis itu apa artinya. Psiko adalah kejiwaan, psycho atau pikiran ya, dan somatis itu adalah badan. Ya, jadi gangguan ini ya ada kaitan antara pikiran dan badan. Jadi intinya penyakit ini adalah penyakit badan yang disebabkan oleh pikiran kita. Ya, penyakit yang disebabkan oleh kejiwaan kita sehingga badan kita menjadi sakit. Yang sebenarnya belum tentu badan kita ada sakit karena pikiran dan stres sehingga badan kita menjadi sakit. Oke, nah ciri-ciri orang yang mengalami gangguan psikologis, gangguan psikosomatis adalah ya dia merasakan sakit di seluruh badannya atau di sebagian tubuhnya. Padahal kalau diperiksa dokter ya tidak ada penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya, tapi dia merasakan sakit. Ya itu akibat dari pikiran. Oke, karena di mana ya pikiran yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Oke. Nah, penyakit orang-orang yang keluhan-keluhan orang yang mempunyai penyakit psikosomatis itu biasanya mereka mengeluhkan ya sakit kepala, sakit jantung, ya sakit dada, asam lambung, sakit di seluruh syaraf-syaraf dalam tubuhnya, dan banyak lagi sakit-sakit yang dia rasakan ya. Namun di periksa dokter tidak ada penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya. Nah, tetapi pikiran dia yang terganggu yang menyebabkan dia menjadi sakit di dalam tubuhnya. Pikiran apa yang terganggu? Yaitu pikiran kecemasan ya, kecemasan dan ketakutan berlebihan sehingga membuat badan dia lemah ya, karena antibodi di dalam tubuhnya melemah sehingga badannya lemah dan penyakit mudah menyerang dan mudah masuk ke dalam tubuhnya. Oke, nah saya akan menjelaskan penyebab orang yang mempunyai gangguan psikosomatis. Pertama, ya, dia pernah mengalami trauma, ya, dia pernah mengalami suatu penyakit tertentu, ya, dan dia takut penyakit itu akan terulang lagi, ya, karena ketakutan, sehingga dia merasakan sakit, merasakan apa segala macam, cemas, ya, akan di dalam tubuhnya. Padahal tubuh itu sudah tidak ada penyakit itu lagi. Dia takut untuk terulang lagi, ya, sehingga sakit sedikit aja dia udah memvonis bahwa dia punya penyakit itu, penyakit ini. Dia sakit di tempat lain aja dia udah berpikiran yang lain-lain, berpikiran aneh, berilusi, berhalusinasi, ya, karena dia pernah mengalami penyakit-penyakit tertentu yang sehingga dia takut lagi terulang lagi penyakit itu. Oke. Yang kedua, dia mempunyai pola pikir atau orang yang mempunyai lemah mental. Ya, lemah mental, lemah iman juga bisa menyebabkan orang sebenarnya gangguan psikosomatis. Ya, dia takut sakit, takut mati. Ya, sehingga ada pengaruh sedikit ke badannya aja, dia udah bisa berpikir yang bukan-bukan, berpikiran yang aneh-aneh. Baru jantungnya ada cepat sedikit aja, dia udah lemah, mental kepercayaan dirinya turun, dia berandai-andai, ya, dia sudah kena penyakit tersebut. Ya, padahal belum tentu seperti itu. Ya, karena dia takut akan terjadi hal-hal yang buruk, akan terjadi sakit, penyakit akan sakit, akan mati. Ya, jadi dia berilusi dan berhalusinasi di dalam pikirannya dan segala macam. Oke, nah itu juga bisa disebabkan oleh dia terlalu perfeksionis orangnya, ya, dia menganggap bahwa segala sesuatu itu ya harus sempurna, tidak boleh sakit, tidak boleh terluka sedikit pun, ya, kalau saya terluka sedikit pun dia merasa bahwa sudah dibesar-besarkan penyakitnya. Jadi dia merasa bahwa di dalam tubuhnya tidak boleh ada sakit, ya, padahal ketika kita mempunyai tubuh ya pasti kita bisa sakit, bukan berarti kita tidak bisa sakit, ya, bisa sakit dari penyakit berbagai aneka penyakit,
ya. Tetapi orang yang mempunyai gangguan psikosomatis itu dia langsung memvonis, mencap dirinya punya penyakit seperti ini, penyakit seperti itu. Sebelum didiagnosa dokter dia udah berkhayal, ya, sehingga membuat dia semakin cemas, semakin takut dan semakin curiga dan parno. Oke ya, yang kedua itu ya kena lemah iman, pengen perfeksionis, ya, takut sakit, takut mati, ya seperti itu, ya. Berpikiran negatif juga bisa. Dia orang-orang yang sering berpikiran negatif juga bisa menyebabkan seseorang menjadi mempunyai gangguan psikosomatis. Oke. Nah, jadi intinya ya penyebabnya ya dia takut akan terjadi hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada dirinya. Akibat mungkin trauma, akibat pernah membaca buku, ya semuanya dikaitkan yang membaca buku kemudian berpikiran negatif dan berkaitan dengan dirinya. Padahal belum tentu seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan cara-cara menyembuhkan gangguan psikosomatis. Ya, yang pertama adalah ya kita harus mempunyai pemikiran yang kuat. Kita harus membuang-buang trauma yang ada di dalam diri kita. Ya, kita akan merasakan bahwa tidak akan terjadi lagi dan tidak akan terulang lagi penyakit yang pernah kita derita, sehingga kita tidak menimbulkan gangguan kecemasan dan ketakutan. Kita yakin, kita percaya pada Tuhan bahwa semua akan baik-baik saja dan kita berpikiran positif. Jangan berpikiran negatif. Yang kedua adalah ya kita jangan berpikiran yang lain-lain. Ya, kita jangan berhalusinasi, berilusi, berimajinasi, berkhayal, berpikiran yang lain-lain tidak sesuai dengan kenyataan. Kita harus menerima kenyataan aja. Apakah benar kita mempunyai penyakit tersebut? Jangan berhayal, ya. Kadang-kadang penyakit psikosomatis itu, ya kan dia menghayal dia punya penyakit tertentu, padahal belum tentu seperti itu. Ya, sebelum dia diagnosa, jangan menghayal dulu, ya kan? Jangan mengatai dan buruk-buruk kepada diri kita. Jangan berpikiran yang buruk-buruk mengenai diri kita. Kalau memang sudah terjadi, ya mau bilang apapun nggak bisa lagi. Ya tetap kita harus terus berpikiran positif. Yang belum terjadi juga kita harus berpikiran positif. Ya, kalau selalu berpikiran negatif terus menerus, akhirnya melemahkan mental, melemahkan badan kita. Akhirnya badan kita mudah terserang penyakit dan badan kita bisa sakit. Ya, pakai sakit di segala macam, di paru-paru, jantung, di ginjal dan segala macam. Oke ya, dan ya kita harus menyerahkan, lebih percaya pada takdir, ya, menyerahkan penyakit tubuh badan kita kepada Tuhan, ya, karena ada yang mengatur. Gak semua kita bisa kontrol, termasuk tubuh kita, dan gak semua kita harus kontrol. Ada yang mengatur, ya. Jadi kita harus lebih menyerahkan diri, ya kan memang terjadi ya terjadi, yang tidak terjadi ya tidak akan terjadi, ya. Dan semua pasti akan terjadi, ya. Kalau pada masanya, ya misalnya, ya tidak mungkin orang tidak meninggal, dia mati, ya kan. Pada masanya meninggal, ya. Tapi kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jadi jangan mengatain yang buruk-buruk kepada diri kita bahwa kita akan meninggal, kita segala macam, dan tidak perlu takut mati. Ya, kalau menurut saya takut mati itu hanya pindah alam aja. Belum tentu di alam sana kita akan menderita. Mungkin di sana di alam surga kita lebih berbahagia, ya. Yang penting adalah kita banyak berbuat baik agar di kemudian hari kelak kita akan berbahagia, ya. Dan mati kan bukan hal yang menunjukkan hal yang apa, bukan hal yang perlu ditakuti, ya. Kira-kira 5 menit kita nggak bernapas saja kita udah meninggal. Banyak orang yang mati pada saat tidur mati, dia tidak merasakan sakit. Ya, pada saat ada orang yang makan kerupuk mati, duduk aja mati. Banyak sekali orang mati, duduk aja mati. Sehingga dokter pun tidak bisa memberikan penjelasan seperti apa. Ya, ada orang yang sakit stroke 10 tahun, penyakit tertentu nggak mati-mati. Ya, walaupun kita sampai ke ujung dunia atau ke atas bukit, kalau memang belum ajalnya, kita tidak akan meninggal. Jadi jangan takut mati. Nah, walaupun kita duduk di sini, kalau udah ajalnya ya kita meninggal. Jadi kalau mati itu bukan karena penyakit. Banyak faktor-faktor kematian kok. Ada orang yang terpeleset aja mati. Ya, ada orang yang makan minum kopi dan segala macam bisa meninggal. Ya, jadi kita nggak bisa mengatur kapan kita mati, kapan kita sakit, ya kita nggak tahu. Namanya kita punya badan, pasti bisa meninggal, pasti bisa sakit, ya. Jangan terlalu perfeksionis, ya. Mengatakan kita harus sehat, ya. Sekarang sehat, di kemudian lagi hari kita sakit lagi, sehat lagi, sakit lagi. Begitu kehidupan di dunia ini. Kita harus lebih realitas saja, ya. Lebih bisa menerima kenyataan. Ya, lebih percaya kepada Tuhan saja, lebih berpasrah diri kepada Tuhan, sehingga kita lebih tenang. Namun
kita harus berikhtiar juga menjaga kesehatan, menjaga kebersihan supaya kita tetap sehat, ya. Nah, oke, jadi kita perlu takut mati segala macam. Mati itu ada ajalnya, waktunya. Ada orang-orang sehat tuh menemui ajalnya. Oke, sakit ya. Nah, namanya hidupnya ada yang di atas, kadang di bawah, kadang sakit, sembuh, sehat, sembuh. Ya kita harus mengalami roda perputaran dunia tersebut. Ya, jadi intinya ya kita harus lebih percaya dan lebih pasrah kepada Tuhan, ya, berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua, harus bisa menerima kenyataan, ya, jangan selalu berhalusinasi, berpikiran aneh-aneh, mengatakan yang enggak kepada diri kita sendiri. Kalau nyatanya seperti ini, baru kita boleh mengatakan kita seperti itu, ya. Harus melihat kebenaran juga. Kalau memang terjadi, mau bilang apa, ya. Kalau nggak terjadi, ya oke, ya, tetap harus positif. Ya, kita nggak bisa menolak kok. Karena kita nggak bisa menolak. Nah, namanya kan takdir. Ya, kita harus alami itu semuanya. Ya, dan semua Tuhan punya cara. Tuhan memberikan yang terbaik kepada diri kita. Kita nggak tahu. Yang penting kita berbuat yang terbaik saja. Tapi kita nggak perlu mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Ya, ada satu pasien saya. Dia takut penyakit jantung. Ya, padahal dia sudah periksa penyakit jantungnya, nggak ada masalah, periksa jantungnya nggak masalah jantungnya. Tapi karena orang tuanya pernah meninggal karena penyakit jantung, jadi dia trauma. Dia mengatakan bahwa itu bisa keturunan. Saya juga bisa kena penyakit jantung, sehingga terus-menerus masuk rumah sakit, sehingga terus-menerus memeriksa jantungnya. Padahal diperiksa terus-menerus nggak ada penyakit. Ya, tapi dia merasakan sakit terus di jantungnya, berdebar-debar terus, sakit apa? Kecemasan dan ketakutan. Ya, saya mengatakan seperti itu kepada dia, ya, bahwa mati bukan disebabkan oleh penyakit. Mati bisa saja bukan disebabkan oleh penyakit jantung. Ada orang yang jantung sehat itu meninggal juga, bisa kecelakaan, bisa jatuh, bisa duduk aja meninggal, ya. Jadi tak perlu kita terlalu menjaga jantung kita sehingga kita jadi ketakutan. Boleh dijaga, tapi kita ingat masih yang ada di atas. Oke, sehingga kita tidak perlu terlalu takut kita kena penyakit. Dari pikiran kita bisa sehat. Jadi badan boleh sakit, tapi pikiran juga harus sakit, harus sehat. Ya, banyak juga semua orang bisa mengalami punya penyakit kok. Anak-anak pun menjadi penyakit, mau tua mau muda, banyak juga yang mati muda. Ya, penyakit harus ada. Penyakit ada di dalam tubuh kita. Ya, kita harus berdamai dengan penyakit itu dan terus semangat. Ya, banyak orang kena penyakit kanker bisa bersenyum-senyum, bersenang-senang. Ya, bisa kemana-mana dan dia tetap sehat. Karena pikirannya sehat sehingga tubuh si hormon, ya, memproduksi antibodi untuk menguatkan tubuhnya dan membunuh racun-racunnya, di dalam tubuhnya. Oke, ya. Nah, ada orang yang tidak punya penyakit tapi dia merasa cemas, takut kena penyakit. Akhirnya badannya sakit semua dan dia tidak bahagia menjalani kehidupan ini. Oke, ya, kita tidak bisa mencari kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Kita harus mencari kebahagiaan di dalam diri kita, di hati kita dan pikiran kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol yang ada di luar diri kita. Misalnya angin, penyakit, segala macam, ya kan? Nah, tapi kita bisa mengontrol yang ada di dalam diri kita, yaitu kedamaian dalam hati kita. Ya, ketika kita damai, kita tenang, pikiran positif, badan kita juga ikut sehat, ya. Jadi badan kita tidak mudah terserang penyakit dan badan kita mempunyai antibodi yang kuat, sehingga kita bisa melawan berbagai macam penyakit yang datang kepada diri kita dan kita bisa sehat terus. Oke. Nah, dan satu lagi, ya, banyak orang yang takut nanti kalau saya meninggal, ya, bagaimana dengan anak saya, bagaimana segala macam, ya, sehingga dia makin takut lagi akan kematian itu, ya. Jangan takut, ya, ada Tuhan, ya, Tuhan yang akan mengatur semuanya. Kita bukan Tuhan, kita bukan maha pengatur, ya, semua adalah titipan di dunia ini, ya. Kita hanya perlu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan yang ada di luar kemampuan kita. Oke, nah, begitulah ceramah saya mengenai gangguan psikosomatis yang banyak dialami oleh banyak orang yang di luar sana. Diperiksa kesehatannya nggak sakit, tapi kejiwaannya sakit. Jadi dia harus ke psikolog, ke psikiater untuk berobat kejiwaannya sehingga badannya sehat. Ya, ada satu lagi pasien saya, ya, dia selalu merasakan sakit di mana-mana juga. Misalnya paru-paru, ya kan? Dia takut nanti kena paru-paru TBC, padahal nggak ada, tapi
terus saja sakit, ya kan? Dia lebih memasukkan diri berpikiran positif, mencari kegiatan sehingga nggak sakit lagi. Ya, ada satu lagi pasien saya, dia stres sehingga sakit semua di seluruh badan dia. Ya, dan ketika dia menghilangkan stresnya, ya sakitnya otomatis hilang semua. Oke, nah semoga teman-teman dapat mencerap ceramah psikologis dari psikolog dari Kota Medan, Akro AS Center Medan. Jika Anda teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, ceramah psikologi ini, boleh silakan di-share kepada teman-temannya. Oke, don't forget to like, to subscribe, comment and share ya guys. Dadah, love you on guys. Dadah.